Halo, apa kabar kawan-kawan komunitas blogger Indonesia? Bertemu lagi dengan saya Rizal Firmansyah dari komunitas blogger Indonesia, bloggerindonesia.net. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana syarat monetisasi blog. Kita akan simak sebentar, jadi tonton video ini lengkap dari awal sampai akhir biar Anda paham bagaimana syarat monetisasi blog. Nah, sebelum kita bahas tentang syarat monetisasi blog, AdSense itu ada dua jenis ya. Yang pertama ada AdSense hosted, ada AdSense non-hosted. Nah, yang kedua AdSense non-hosted tadi adalah AdSense yang terbaik menurut saya daripada AdSense hosted. AdSense hosted itu seperti ini nih contohnya. Bentar. Nah, AdSense hosted itu biasanya akan berdiri di salah satu blog. Jadi kalau misalnya Anda klik earnings, nah di sini akan ada tampilan AdSense Anda. Berarti ini adalah AdSense hosted karena dia hanya berdiri di dalam satu blog saja atau di dalam satu produk Google. Nah, atau produk platform, bukan Google ya. Jadi nggak hanya blog, misalnya WordPress, platform blog lah maksudnya, atau web. Jadi di dalam satu web aja, dalam satu blog aja misalnya. Nah, itu dia menjadi AdSense hosted karena dia hanya bergantung pada satu blog aja. Tapi kalau AdSense non hosted itu kayak punya saya ini. Nah, coba. Nah, ini adalah AdSense non hosted, artinya dia bisa dipasang di banyak blog ya. Terus kemudian bisa selain di banyak blog juga bisa dipasang di banyak channel YouTube. Nah, ini punya saya sangat besar sekali pendapatannya. Ya, mohon maaf, maksudnya sangat kecil sekali ya. Hanya $0,03 per hari. Jadi sangat kecil sekali. Per 7 hari juga masih 0,03. Bulan ini juga 0,03, cuman saldonya masih lumayan $70, mau mendekati 100 lagi. Nah, karena di sini besar, ini dari pendapatan YouTube saya, sehingga pendapatan YouTube saya agak lumayan, gitu ya. Nah, kalau di blog masih kurang, karena saya lagi konsen di YouTube sekarang. Oleh sebab itu, buat semuanya aja, saran saya Anda buatlah akun AdSense non-hosted. Caranya bagaimana? Akan kita bahas di pertemuan yang mendatang. Cuman saran saya, kalau Anda membuat akun AdSense non-hosted, cara yang paling mudah adalah Anda harus membuat atau mendaftar AdSense dengan blog yang berdomain custom. Itu saja syaratnya. Jadi kayak misalnya kayak ini, bloggerindonesia.net. Ini adalah akun blog saya dengan custom domain bloggerindonesia.net. Nah, di sini kita juga bahas tentang komunitas blogger ya, komunitas blogger Indonesia, dan sudah ada AdSense-nya. Dan ini dipasang oleh script AdSense tadi yang non hosted ini ya. Jadi syaratnya Anda yang paling mudah, buatlah blog dengan custom domain, lalu daftarkan ke AdSense gitu. Anda akan mendapatkan akun AdSense non hosted nantinya gitu, dan bisa dipasang di mana-mana. Kalau masih blogspot susah, pasti akan dapat akun AdSense hosted. Oke, itu ya wawasan sekilas tentang AdSense. Jadi yang bagus adalah non-hosted. Kemudian yang selanjutnya, syarat monetisasi blog. Kembali lagi ke yang tadi, syarat monetisasi blog. Yang pertama yang harus kita simak adalah konten menarik, berkualitas, orisinal, dan bukan konten terlarang. Ya, jadi kalau kita bahas tentang konten ini, biasanya sih ada banyak yang mengatakan di blog itu konten is king ya, konten adalah raja. Betul sekali. Jadi kalau misalnya Anda membuat blog dengan konten yang menarik, maksudnya yang sekiranya orang pasti baca. Kalau misalnya kita share di medsos, kita sudah terlewat gitu ya, terlewat gambar postingan dan judul artikel kita, itu orang udah tertarik, ingin membaca gitu ya. Nah, itu yang dia maksud menarik. Jadi Anda harus berpikir cara bagaimana membuat konten yang menarik, yang sekiranya orang akan membukanya dan sesuai dengan
tema yang kita angkat gitu ya. Contohnya tema yang kita angkat tuh seperti ini. Nah, konten yang menarik, berkualitas dan orisinal. Nah, saya punya blog Info Kepanjen ya. Di sini blog Info Kepanjen itu kalau saya bilang kontennya menarik juga enggak juga sih. Cuman ini sesuai dengan tema gitu ya. Yang menarik juga iya, termasuk ada beberapa kayak ini banjir bandang kemarin rame, ini juga banyak yang baca juga. Vanessa Angel ini kita juga kehilangan salah satu tokoh artis nasional kita ya. Ikut berduka cita kami ya. Kemudian ada berita-berita lainnya yang di sini orang pasti tertarik untuk membaca, dan saya akan share ke medsos yang sesuai dengan artikel yang saya posting. Misalnya banjir bandang Kota Malang dan Kota Batu. Ini sering banyak saya share di grup-grup tentang Kota Malang, Kota Batu, Malang Raya, Kepanjen dan sekitarnya. Jadi sesuai dengan itu Anda share ke medsos, grup Facebook atau WA atau grup Facebook, WA atau yang lain yang sesuai dengan tema berita yang kita posting. Kemudian kalau berita artis, saya akan share ke grup artis atau halaman yang berhubungan dengan artis atau orang-orang yang suka dengan berita-berita artis gitu ya, cewek misalnya. Itu saya share di kalangan seperti itu, grup WA atau dan sebagainya. Jadi lebih banyak nanti pembacanya, menarik sesuai dengan temanya. Kemudian orisinal berkualitas dan orisinal. Berkualitas dan orisinal itu artinya kita usahakan foto-foto yang kita posting adalah foto-foto hasil karya sendiri. Ini sebelum saya posting artikel ini ya. Saya coba ke last halaman terakhir. Nah, waktu itu saya hanya posting artikel yang fotonya saya foto sendiri. Jadi bukan comot dari Google. Ini adalah foto yang orisinal. Oleh sebab itu ini dianggap berkualitas oleh Google AdSense. Karena foto-foto yang di sini rata-rata adalah foto hasil jepretan saya dan belum banyak termuat di blog, di Google belum tersearching. Nah, ini semuanya ada kredit title ada watermark Info Kepanjen karena ini adalah jepretan saya sendiri. Nah, itulah yang dia maksud dengan artikel yang berkualitas. Jadi fotonya original, artikelnya juga ketik sendiri gitu ya. Kemudian nggak harus panjang sih, saya 1 paragraf 2 paragraf itu sering saya posting. Nah, ini cuma 1 paragraf, meskipun ada beberapa ini ada sumber foto dari Facebook ya, tapi sebagian besar fotonya adalah saya sendiri yang menjepret. Nah, ini cuma 1 paragraf. Nah, Info Kepanjen ini AdSense itu karena dianggap foto-fotonya original, kemudian artikelnya juga original, berkualitas, pembacanya juga dari kalangan yang sama ya, dari Kepanjen juga ada, dari kita juga membidik berita-berita Malang Raya, Indonesia, dunia, usaha, kuliner, peta dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Terus kemudian untuk artikel yang selanjutnya yang kita bahas, tadi kita sudah bahas artikel menarik, berkualitas, orisinal, dan yang selanjutnya adalah bukan konten terlarang. Nah, kalau kita bahas bukan konten terlarang, itu sudah saya rangkum dalam ini notepad. Ya, konten yang bukan konten yang terlarang, atau ini yang konten terlarang yang dilarang AdSense ya. Ya, yang pertama konten dewasa. Konten dewasa jelas jangan. Yang kedua, konten dewasa itu yang pertama ya. Konten dewasa itu maksudnya konten yang ya tentang ya itulah yang plus gitu ya, jangan. Kemudian konten obat-obatan terlarang dan peralatannya, ini juga jangan. Yang ketiga, konten penjualan bir atau minuman keras juga jangan. Konten penjualan rokok atau produk turunan rokok itu juga jangan. Yang kelima, penjualan obat resep itu juga jangan. Yang keenam, penjualan senjata atau amunisi
Misalnya senapan, komponen senapan, pisau tempur, pistol listrik juga jangan. Yang ketujuh, penjualan produk tiruan atau imitasi barang bermerek atau barang lainnya. Ya, produk tiruan jangan. Yang kedelapan, penjualan atau penyebaran tugas atau makalah kuliah juga jangan. Yang kesembilan, konten seputar program mengompensasi pengguna untuk mengklik iklan atau penawaran melakukan penelusuran menjelajah situs web atau membaca email, itu juga jangan. Yang ke-10, konten lainnya yang ilegal seperti mempromosikan aktivitas ilegal atau melanggar hukum hak orang lain. Ya, ini termasuk jangan posting hal-hal yang sifatnya ilegal atau yang dilarang, misalnya yang bukan original, yang menyangkut hak cipta juga jangan ya, seperti misalnya software crack atau game crack atau yang lain sebagainya. Jangan dimasukkan di blog yang mau mendaftar ke AdSense ya. Dan selama Anda tergabung di AdSense juga jangan ya. Oke, itu adalah konten terlarang AdSense. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, pengunjung unik tinggi. Ya, pengunjung unik tinggi itu artinya pengunjung unik tinggi. Pengunjung unik itu artinya visitor ya. Jadi ada dua jenis dalam statistik blog itu. Kalau misalnya kita search di info Kepanjen ini ada hit high stage. Nah, di sini dijelaskan. Nah, ini pengunjungnya juga sempat sepi nih guys, makanya pendaftaran saya tadi agak minim ya di blog ya. Nah, ini ada peak view sama pengunjung sama first time visitor. Yang dimaksud visitor itu adalah yang ini 90 ini, pengunjung yang berbeda IP atau berbeda gadget, berbeda handphone, berbeda laptop, berbeda komputer misalnya ya. Itu namanya visitor unik, pengunjung unik. Kalau dia satu visitor atau satu handphone atau satu gadget, satu laptop atau komputer itu membuka banyak halaman, itu disebut page view atau berapa halaman yang terbuka. Jadi satu visitor bisa membuka banyak page view gitu ya. Nah, jadi yang dicari adalah visitor ini yang harus ada. Rata-rata sih waktu saya membuat berapa pengunjung yang diharapkan ada di akun di blog yang akan didaftarkan ke akun AdSense. Nah, ini saran saya sih sama kayak info Kepanjen ini ya. Jadi rata-rata ada sekitar 20 sampai 50 visitor per hari rata-rata, atau dalam satu minggu minimal ada 100 visitor per minggu. Ini saran saya 100 sampai 200. Nggak terlalu banyak ini menurut riset saya ya. Jadi kalau ada yang menyebutkan lebih dari itu, mungkin pengalamannya beda. Pengalaman saya info Kepanjen visitornya nggak begitu banyak diterima AdSense karena artikel kontennya juga tadi berkualitas ya dan original gitu. Jadi pengunjung unik sebaiknya Anda daftar dulu di highstage.com. Anda daftar di highstage.com, lalu daftarkan untuk Anda, gampang, masuk panel kendali atau control panel, nanti isi isi informasi tentang situs Anda seperti ini, lalu lanjutkan setelah captcha kode ya, lalu masuk ke counter kode. Nah, di sini Anda tinggal masukkan script dari script Highstage yang bisa Anda tempelkan di blog Anda. Itu ya untuk pengunjung. Nah, jadi pengunjung unik itu harus, karena diharapkan yang membuka blog Anda itu bukan hanya Anda sendiri. Jadi caranya bagaimana? Share aja ke grup WA, grup Facebook, kemudian grup atau ke medsos lainnya ya. Banyak medsos Twitter misalnya, atau ke banyak sih macam-macam ya. Tinggal Anda pilih-pilih medsos yang bisa membuka tautan yang mana gitu ya, yang banyak kira-kira digunakan oleh orang-orang Indonesia saat ini.
Kalau saya sih banyaknya di grup WA dan Facebook memang. Kemudian yang ketiga, usia blog harus 3 bulan minimal dan usia pemilik blog 19 tahun ke atas. Jadi ada 2 perbedaan ya. Yang pertama usia blognya dan usia pemilik blognya. Ini ada agak bingung kadang-kadang. Usia blog itu waktu kita membuat blog sampai kita daftarkan ke Google AdSense, saran saya 3 bulan minimal. Karena 3 bulan itu adalah waktu yang cukup untuk melaporkan kepada AdSense bahwa kita sudah punya blog dengan pengunjung yang rutin. Dengan pengunjung yang rutin dan konten yang sudah cukup. Terus berapa banyak konten yang harus kita posting? Nah, rata-rata sih saya waktu info kepanjangan saya daftarin itu waktu itu sekitar 30 sampai 50 artikel di waktu 3 bulan itu ya. Jadi rata-rata saya memposting 3 hari sekali artikel atau seminggu, pokoknya total sekitar segitulah 30 sampai 50 artikel. Itu yang unik, 1 paragraf 2 paragraf, foto jepretan sendiri, dan konsentrasi artikel blog kita diarahkan kemana yang jelas, jangan blog gado-gado ya. Gado-gado boleh tapi yang konsepnya profesional dan kayak info kepanjen atau apa gitu ya. Blog pribadi juga boleh sih, tapi konsentrasinya ke artikel yang seputar gadget misalnya, totalitas di situ, terus apa seputar apa gitu ya. Hanya tentang sendiri, artikel tentang pribadi yang sedikit aja ya. Karena banyak kan orang tertarik dengan artikel yang umum kan gitu. Oke. Nah, jadi usia 3 bulan nih saran saya. Dengan jumlah artikel tadi 30 sampai 50. Terus usia pemilik blog 19 tahun ke atas. Jadi waktu Anda daftar ke Google, itu kan kita memasukkan usia. Nah, ingat-ingat waktu itu kita tahunnya kita ketik tahun berapa gitu ya. Kalau misalnya masih belum 19 tahun, nggak akan lolos ke Google AdSense. Saran saya ya harus berumur dulu biar Anda bisa mengetik dan mencari pengalaman dulu, wawasan tentang tentang blog dan artikel yang berkualitas gitu ya. Jadi jangan hanya kopas, dan nggak boleh kopas memang gitu ya. Lalu kemudian yang keempat, jadi usia pemilik blog harus 19 tahun ke atas ya, ini wajib. Yang keempat, template blog tidak bermalware. Ini yang terakhir. Jadi template blog itu banyak disebarkan di media di Google, terutama di di template blog gratisan tuh ada banyak malwarenya. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya tentang blog yang bermalware, kupas tuntas blog malware. Anda saksikan di channel kita yang ini, di postingan yang sebelumnya ya. Nah, jadi bermalware tuh ada kode-kode yang disisipkan agar kredit titelnya nggak bisa diganti. Kalau misal kita ganti, itu akan mengarah ke situs tertentu gitu ya, karena templatenya masih gratis. Jadi saran saya cari template yang premium atau yang tidak bermalware dengan cara mengunduhnya di sini, blog pribadi saya, rizalfirm.blogspot.com. Lalu pilih download. Di sini ada template blog. Nah, di sini ada, tulisannya belum hilang. Nah, jadi gini, dia adalah kumpulan template yang tidak bermalware. Anda bisa download di sini nanti. Banyak, terutama ini template blog biru simper ini juga sudah tidak ada lagi malwarenya. Anda bisa unduh dan bisa menghubungi saya ya. Jangan lupa untuk ketik komentar di postingan-postingan blog saya juga. Oke, itu saja ya untuk kawan-kawan semua. Jadi 4 tips tentang syarat monetisasi blog. Yang pertama tadi, konten menarik, berkualitas, orisinal, bukan konten terlarang. Yang kedua, pengunjung unik tinggi. Yang ketiga, usia blog 3 bulan dan usia pemilik blog 19 tahun ke atas. Dan yang keempat, template blog tidak bermalware ya. Saya Rizal Firmansyah dari komunitas blogger Indonesia pamit dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.